pagi teman-teman, salam sejahtera, sehat selalu. Apa kabar kalian di sana? Berjumpa lagi dengan kami dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis di Deep Talk episode pertama dengan narasumber kami yaitu Bu Luciana Nurbani Kartika selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Bu, gimana Bu kabarnya? Sehat Bu? Puji Tuhan, sehat-sehat. Teman-teman bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, sehat Bu. Ya, harapan saya juga teman-teman semua di Fakultas Bisnis sehat-sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bu udah mau menyempatkan waktunya tengah kesibukannya Ibu. Iya. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, udah tahu Bu Lucy sebagai dosen Fakultas Bisnis gitu. Ya. Tapi mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga, Ibu mulai ngajar di UKDW itu sejak tahun berapa ya Bu? Ya, sebetulnya saya mulai mengajar itu di tahun 1990 di Satya Wacana. Lalu karena keluarga saya pindah bekerja di Jogja, saya mulai mengajar di UKDW tahun 2012. Wah, baru-baru aja berarti Bu. Ya, 9 tahun. Itu pas Ibu di UKDW itu langsung jadi wakil dekan 3 Enggak atau dong. gimana Bu? Enggak dong, ya. Enggak. Ya, jadi tahun 2019 ya, kami dekanat mulai dilantik 2019. 2019. Selama Ibu ngajar di UKDW selama mungkin 8 tahun lebih itu Ya. apa sih Bu kesan-kesannya buat mahasiswa dari pengamatannya Ibu dari tahun ke tahun, apakah ada perubahan atau tetap nggak terlalu berubah gitu? Ya, yang saya rasakan ya, pasti kualitasnya harapan kami ya mulai dari pendaftaran sampai sekarang saya rasa kualitasnya baik ya, semakin meningkat ya, karena memang Fakultas Bisnis ingin menjaga kualitas ya, sehingga intake-nya ya, student intake-nya itu kami terus berusaha untuk memperbaiki kualitasnya. Kita menaikkan standarnya ya. Dan menurut Ibu itu menaikkan standar mahasiswa itu bisa dimulai dari organisasi gitu ya Bu yang ada di teman-teman, banyak teman-teman yang berpikiran bahwa berorganisasi ikut LKOK itu mengganggu kuliah ya, khawatir mungkin nilainya turun, khawatir tidak bisa membagi waktu. Nah, sebenarnya itu tidak benar ya, tidak benar. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan dan teman-teman yang ikut LKOK juga sudah membuktikan. Teman-teman pasti tahu ya, tentara atau pasukan perang ya, itu latihannya seperti apa teman-teman pasti tahu ya. Harus latihan ya kan, harus disiplin. Nah, justru LKOK ini atau organisasi yang ada di dalam fakultas ini itu merupakan latihan ya. Kalau kita tidak pernah latihan ya tidak terbiasa. Nah, kalau tidak terbiasa tidak bisa. Nah, justru saya merasa bahwa LKOK ini tempat terbaik untuk latihan, untuk menyiapkan kita supaya kita bisa bersaing di dunia bisnis dan di dunia kerja ya. Itu seperti itu Rian. Dan manfaatnya itu banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau berhitung nih, buatlah satu kertas gitu ya, satu kertas dibagi 2 bagian begitu ya, antara manfaat dan kerugiannya. Coba mari kita hitung. Ini kan kita semua mahasiswa Fakultas Bisnis yang biasa menghitung cost and benefit. Banyak mananya ya, kalau banyak benefitnya ya kenapa tidak diambil ya. Nah, begini ilustrasinya. Orang yang produktif itu kan sibuk ya, sibuk gitu ya. Nah, kenapa orang yang produktif itu sibuk gitu ya,
itu sering diartikan bahwa dia itu dapat diandalkan, ya kan? Memiliki kemampuan dan kapasitas, ya kan? Dapat mengelola diri sendiri. Nah, seperti itu. Justru teman-teman jangan tidak produktif, ya. Justru harus produktif. Kenapa? Karena orang yang produktif itu dia memiliki kemampuan, kapasitas, dan dapat mengelola diri sendiri, dapat diandalkan. Itu orang yang produktif. Nah, seperti tadi Bu Lucy bilang kan LKOK itu kan tempat untuk latihan, untuk melatih keterampilan diri lah. Nah, tapi bagaimana Bu buat teman-teman yang baru masuk ke kuliah gitu, dia ingin mengikuti sebuah organisasi tapi dia belum pernah mengikuti apapun karena juga baru masuk kan Bu. Nah, itu menurut Ibu apakah mereka harus kayak minder gitu, kayak nyari pengalaman di panitia-panitia kecil, atau sebenarnya mereka tuh juga layak untuk masuk ke sebuah kepengurusan LKOK? Ya, kalau menurut saya, kalau teman-teman ingin memulai, bolehlah melalui panitia-panitia dulu, boleh ya. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman misal di OSIS ya 2 tahun, memiliki pengalaman organisasi di luar, saya pikir teman-teman bisa mengambil posisi yang tidak terlalu strategis dulu ya. Nah, nanti ditingkatkan lagi tahun depannya, ambil posisi yang lebih strategis ya. Tahun depannya lagi ambil posisi level yang lebih strategis lagi. Begitu. Jadi bertahap kalau memang teman-teman belum merasa cukup dapat mengukur kemampuan misal gitu ya. Saya rasa seperti itu jalannya. Terus ada kan mahasiswa yang udah ikut organisasi, terus tiba-tiba dia kayak aku sudah dapat poin, udah dapat pengalaman. Itu kalau dari sudut pandang Ibu, sebaiknya mahasiswa ini tuh menularkan pengalamannya atau memang dia juga punya hak untuk kasarannya pensiun dari LKOK gitu? Sebenarnya masing-masing ya, kembali lagi ke masing-masing. Kalau memang mungkin ada fokus, ada yang kadang saya tanya, kenapa kamu tidak ada di LKOK? Oh, saya mau konsentrasi skripsi dulu Bu. Nah, itu mungkin, atau mau konsentrasi untuk magang dulu. Nah, itu mungkin alasan yang bisa diterima ya. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh nanti saya tidak bisa mengatur waktu dan lain sebagainya, sepertinya tidak ya, karena di organisasi ini kan banyak sekali divisi-divisi yang saling membantu, yang saling support begitu ya. Jadi tidak sendiri ya, tidak sendiri, pastinya akan berbagi ya, berbagi dengan anggota yang lain dan divisi yang lain. Jadi kalau menurut Ibu dalam organisasi itu yang penting kerja sama timnya ya, bukan kerja per individunya gitu ya? Ya, pasti ya, pasti. Nah, lembaga kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan ini kan seperti perusahaan dalam konteks yang sedikit berbeda ya. Ya, non benefit kan? Ya, sedikit berbeda. Di sana ada CEO-nya, ada divisi-divisinya, mirip ya dengan perusahaan. Justru ini adalah latihan yang terbaik supaya teman-teman bisa mengasah kepemimpinan ya, keterampilan memimpin, mulai dari memimpin diri sendiri dulu ya, baru memimpin teman-temannya begitu. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri lebih dahulu ya, baru memimpin timnya gitu ya. Ya. Menarik ini Bu tentang keterampilan mimpin, keterampilan kepemimpinan. Nah, itu yang dimaksudkan itu seperti apa sih Bu? Kepemimpinan itu apakah sebagai pemimpin dia yang menghandle semua, yang terjun melakukan semuanya, atau dia yang memberikan rasa percaya, menumbuhkan kepercayaan moral kepada teman-temannya gitu? Ya, menurut saya kepemimpinan itu adalah memberi teladan, ya, memberi contoh dulu, ya.
Teman-teman pasti tahu kata-kata NATO ya, not action, talk only. Nah itu bukan pemimpin ya. Saya rasa pemimpin itu harus banyak mengeksekusi, banyak memberi contoh, banyak memberi teladan. Nah itu pemimpin ya. Dan pemimpin itu harus banyak mendengarkan ya. Selain action juga dia harus banyak mendengarkan ya, mendengarkan aspirasi dari timnya begitu ya, sehingga dia dapat berkolaborasi dengan timnya. Nah ini menarik juga Bu, tadi pernyataannya Ibu tentang pemimpin yang harus banyak mengeksekusi. Berarti kan dia yang mengeksekusi semuanya. Tapi kalau misalnya dia yang mengeksekusi semuanya, terjun ke semuanya, lalu fungsinya teman-temannya ini apa Bu? Apakah Enggak, maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah tadi ya, hanya bisa berbicara, meminta, menyuruh, itu kan tidak benar. Jadi dia juga harus bisa mengeksekusi itu, begitu. Ya, mengeksekusi dalam arti bukan melakukan sendiri, tapi melakukan bersama-sama, berkolaborasi dengan timnya, begitu. berarti kayak memberikan apa ya, kepercayaan moral juga, tapi juga memberikan contoh juga misalnya. Ya. Jadi berani terjun langsung, berani mengeksekusi program kerjanya, begitu. Jadi tidak hanya tidak hanya menyerahkan begitu saja, tapi dia juga bisa menindaklanjuti itu, gitu ya. Bu, saya ingin bertanya Bu, Ya. Dalam mengembangkan kemampuan diri itu, apakah hanya dengan mengikuti LKOK, mengikuti kepengurusan lembaga dan organisasi kemahasiswaan, atau juga bisa dengan mengikuti lomba-lomba seperti itu? Ya. Teman-teman, banyak perusahaan ya memberi masukan ke kami ya, ke fakultas, bahwa mereka ketika membaca CV ya, CV itu kan portofolio kita masing-masing ya. Itu mereka sangat menghargai, bahkan prefer ya, lebih memilih orang-orang yang produktif ya. Mereka sering bertanya, perusahaan-perusahaan ini sering bertanya, ngapain aja teman-teman 4 tahun ada di universitas? Oh, saya hanya kuliah. Nah, itu beda dengan teman-teman yang kuliah, yang aktif dalam lomba-lomba ya, memiliki prestasi, produktif di lembaga kemahasiswaan, itu akan sangat dihargai oleh perusahaan. Mengapa? Karena teman-teman yang melakukan ini sudah banyak pengalaman, latihan, dan melakukan best practices. Ingat ya, bahwa besok kita memiliki bisnis atau menjadi satu profesi tertentu, itu selalu ditanya track record kamu seperti apa ya. Nah, kalau track record kita hanya kuliah saja, itu tidak bisa bersaing dengan teman-teman lain atau berkompetisi dengan yang di luar sana. Begitu, Rian. Tapi kan ada juga, ya cukup banyak lah, masih ada anggapan di mahasiswa bahwa IP saya 39 atau bahkan 4. Nah, apakah perusahaan pada zaman ini tuh masih melihat IPK ataukah hanya melihat keaktifan ketika di kuliah, atau kalau bisa sejalan semua Bu? Ya, balance ya. Jawabannya adalah balance. Ya, IP ya tetap penting. Ya, karena itu menunjukkan kemampuan kita. Ya, tapi harus balance ya. Karena perusahaan itu lebih menonjolkan pada kemampuan soft skill kita. Ya, soft skill kita. Nah, soft skill itu bobotnya 70%, hard skill itu bobotnya 30%. Tadi Rian bertanya, Bu Lucy, sebaiknya bagaimana? Ya, sebaiknya semuanya itu balance, ya. Sebaiknya memang IP di atas 3 ya, itu sangat ideal 3. Ya, tidak harus 3,9 ya. Tidak harus, tapi juga harus diimbangi dengan keterampilan, kemampuan soft skill kita. Seperti itu. Berarti mahasiswa yang ikut kepengurusan organisasi itu nggak boleh ya Bu jadiin alasan
IPK aku jelek karena ikut organisasi, itu nggak boleh ya Bu? Wah, itu tidak Gimana boleh itu, Bu? ya, tidak boleh ya. Justru teman-teman yang ada di LKOK ini akan menjadi contoh, akan menjadi teladan ya bagi teman-teman yang lain. Tunjukkan bahwa teman-teman produktif, tapi juga masih bisa mengikuti kuliah, mengikuti apa yang tanggung jawab kuliah teman-teman, begitu ya. Bu, kita agak kembali ke awal tadi ya Bu, Ya. terkait mahasiswa yang baru-baru ingin belajar ikut keorganisasian, tapi ketika masuk ternyata waduh kok tuntutannya banyak nih. Nah itu apakah memang dari ibunya sendiri yang selaku WD3 yang membentuk kami dengan cara seperti itu, atau bagaimana Bu? Yang mana yang kamu maksud ini? Jadi misalnya kan banyak yang masih belajar juga, misalnya ada yang misalnya di suatu divisi yang berkaitan dengan publikasi dan juga hal-hal yang berbau sinematik gitu. Nah, misalnya mereka punya minat di situ sebenarnya, tapi mereka masih belajar. Nah, tapi misalnya udah dikasih tuntutan, deadline segala macam. Seperti apa? Tuntutan deadline seperti apa misal contohnya? Misalnya aja ya Bu, yang saya membuat video branding perkenalan fakultas misalnya, itu dikasih deadline segala macam, padahal mereka juga masih belajar. Dan ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Itu apakah Ibu membentuk kami teman-teman yang ada di organisasi dengan cara yang dalam tanda kutip semiliter itu, atau memang bagaimana Bu? Ini yang terkait dengan LKOK atau yang terkait dengan mata kuliah nih? Dengan LKOK Bu. Oh, yang mana ya? Video yang mana ya? Enggak, ya misalnya aja Bu. Oh ya. Ini kan cuma gambaran aja. Ya, jadi begini, tuntutan dunia kerja itu kan tinggi sekali ya. Ya, jadi persaingan kita tuh nggak antara Rian dan Cinta, Rian dan Fani, Rian dan Novita, udah nggak begitu lagi ya. Tapi Rian dengan teman-teman dari UGM, dari Atmajaya, dengan Sanata Dharma, dari UI, dari luar negeri, bahkan seperti itu. Nah, biasanya saya sering mengatakan, kalau kita itu lemah, lembek dengan diri kita, nanti lingkungan yang di luar kita itu keras, ya. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, kita bisa bersaing, kita bisa mampu ya untuk menghadapi hal-hal yang ada di lingkungan kita, ya, lingkungan bisnis kita, lingkungan kerja kita. Nah, seperti itu Rian. Ya. Kalau dari pengamatannya Ibu selama di UKDW ini, ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih Bu dari mahasiswa yang terlibat di keorganisasian dan yang tidak terlibat dalam dunia perkuliahan gitu? Apakah ada perbedaan yang signifikan Bu? Ya. Jadi di dunia bisnis, di dunia kerja itu kan kita tidak boleh egois ya, tidak boleh egois dalam arti hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Nah, justru di LKOK atau di organisasi itu kan mau tidak mau, suka atau tidak suka, teman-teman itu harus memperhatikan pihak lain. Ya kan? Nggak mungkin kan BPM berdiri sendiri. Nggak ada itu fakultas BPM atau fakultas BEM, nggak ada kan? Jadi kalau kita ada di satu titik ya kita harus memikirkan yang lain, begitu. Tidak bisa hanya dari diri sendiri atau ini. Nah, sikap cuek itu tidak diperkenankan sebetulnya ya. Nah, justru di LKOK ini membentuk supaya tidak terlalu cuek gitu ya, memperhatikan juga divisi lain, memperhatikan juga LK yang lain, tim-tim yang lain seperti apa. Nah, seperti itu Rian. Wah, menarik sekali nih. Nah, mungkin dari ibunya itu ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman organisasi gitu mungkin, atau teman-teman yang belum mengikuti organisasi atau kepanitiaan manapun mungkin Bu? Ya,
Saya ingin merangkum apa yang saya sampaikan, teman-teman, ya. Mari ya kita produktif, mari kita proaktif, ya. Tidak perlu merasa, aduh saya nggak mampu, justru learning by doing, ya. Kita langsung lakukan sambil belajar. Apakah ada kekurangan? Ya, mungkin ada kekurangan, ya. Tidak harus sempurna, tapi yang penting kita langsung mengeksekusi, langsung melakukan, langsung terjun, itu lebih baik, ya, daripada harus menunggu lagi, ya. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung, ya, semua angkatan, dari angkatan yang mungkin sudah mau menjelang ini boleh berkontribusi dalam kepanitiaan, ya. Tidak perlu ragu untuk terus kita membangun, mengembangkan diri kita, ya. Ini kan sebetulnya untuk masing-masing, bukan untuk siapa-siapa, ya, untuk masing-masing diri kita. Dan pada akhirnya kita juga akan berbangga apabila fakultas kita bisa unggul, maju, ya, dan terus dapat berkontribusi untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin juga saya akan menutup acara Diktor ini dengan satu rangkuman juga. Jadi kita sebagai mahasiswa itu pertama kita harus belajar dan terus belajar bisa dari manapun, bukan hanya dari perkuliahan, bisa dari perlombaan, ikut lomba-lomba seperti yang tadi Bu Lucy bilang, bisa ikut keorganisasian atau mungkin tadi keorganisasian dalam kampus, luar kampus. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari adalah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya tentang menyuruh seperti mandor, tapi kita juga memberikan contoh dan memberikan kepercayaan ke teman-teman rekan kita, bukan hanya teman-teman rekan seorganisasi kita aja, tapi semua teman-teman kita harus percaya, entah bagaimanapun latar belakangnya. Jangan sampai persepsi dan ketidakpercayaan kita yang membuat teman-teman kita jadi minder dan tidak ingin masuk ke organisasi, karena semua orang itu punya hak yang sama untuk belajar, meskipun punya waktu yang berbeda, tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Begitu. Saya Elrian Pratama dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis, dan Bu Lucia Nurbani Kartika selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Sekian dari kami teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa komen di YouTube kami. Siapa tahu nanti teman-teman punya saran, undang ini dong moderator, dosen ini misalnya, atau undang ini dong karena pengalamannya dia di kemahasiswaan. Itu kami sangat open teman-teman. Kami akan menunggu feedback dan respon dari teman-teman, karena kami ada di sini bukan karena kami, tapi karena aspirasi dari teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.